Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tumi Juniarsyah, Prodi Akuntansi NIM 2903550, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nama kampus Universitas Pancasila Bekasi, nama matkul aspek dalam hukum, nama dosen pengampu dosen Muhammad Rosidi. Di sini saya akan membacakan materi tugas UAS tentang bab 8 tentang hukum dan pajak. Pengertian hukum dan pajak. Pembiaya pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memungut pajak memerlukan landasan atau dasar dalam pelaksanaannya berupa hukum pajak. Hukum pajak berperan penting bagi pemerintah, baik dalam melindungi pemerintah maupun wajib pajak atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum serta terhadap sikap tindakan administrasi negara. Sehingga secara tidak langsung pemerintah melalui hukum pajak dengan mengeluarkan ketetapan-ketetapan bertujuan untuk melindungi wajib pajak dengan cara mengatur kehidupan wajib pajak. 2. Hukum pajak. Hukum pajak termasuk dalam hukum publik. Hukum pajak termasuk dalam hukum publik dapat dijelaskan dengan mengetahui bahwa hukum secara umum dibagi menjadi hukum perdata dan hukum publik. 1. Hukum perdata, hukum privat. Hukum perdata merupakan hukum kelompok hukum yang mengatur hak harta, benda, dan hubungan antara orang dengan orang di suatu negara. Hukum perdata dibagi menjadi A. Hukum perdata umum, B. Hukum perdata khusus (hukum dagang). 2. Hukum publik atau hukum umum. Hukum publik adalah kelompok hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara. Hukum publik dibagi menjadi 4. Publik dibagi A. Hukum pidana, 2. B. Hukum tata negara, C. Hukum administrasi negara dan atau hukum tata usaha negara, D. Hukum pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, di mana hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya dan yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi pada umumnya. 3. Fungsi hukum yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan. Fungsi hukum yang berhubungan atau relawan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan. 1. Hukum sebagai tool of social control. Hukum sebagai pengendali kehidupan dan perilaku individu dalam lingkungan sosial. Pengendalian dalam penetapan sanksi hukum atau tingkah laku yang menyimpang tersebut. 2. Hukum sebagai tool of social engineering. Roscoe Pound mengendalikan hukum sebagai tool of social engineer. Hukum sebagai alat untuk negara-negara mengubah kondisi masyarakatnya dalam hal perkembangan sosial di masyarakat lebih baik. 3. Hukum sebagai alat politik. Hukum merupakan alat politik pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Konsep secara teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.B. Corgan, the close connection between law and politics, between legal principles and the institution of the law, between political ideologies and government instituted are obvious. 3. Dasar hukum perpajakan Indonesia. Hukum selalu bertujuan memberikan keadilan dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib atau tata tertib umum. Undang-undang sebagai dasar legislasi pemerintah dalam melakukan tindakan harus dibentuk legislatif atau DPR. 3. Peraturan pajak. Secara formal yuridis tidak dimungkinkan dan tidak dibenarkan negara memungut pajak apabila tidak berdasarkan atas undang-undang pelaksanaan administrasi perpajakan dalam hal pemungutan pajak. Harus pula berdasarkan kepada undang-undang. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak harus dapat mengakomodasi implementasi supaya meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Perlunya penetapan kebijaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan implementasi pembangunan. 5. Undang-undang perpajakan yang dihasilkan sejak sejak akhir 1983 hingga sekarang dalam rangka pembaharuan pajak nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI telah mensahkan undang-undang perpajakan dengan segala perubahannya. Undang-undang perpajakan tersebut yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata tertib perpajakan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas bawang merah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penghasilan perpajakan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan dan perpajakan surat paksa. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak dan bangunan. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Sengketa Pajak. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 tentang penerimaan negara bukan pajak. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.